Hari ini kita akan membahas mengenai satu langkah aja how to start your own startup. Nah, pada webinar hari ini kita akan bahas mulai dari seperti apa sih caranya kamu supaya bisa membangun sebuah startup walaupun kamu masih mahasiswa atau memiliki kegiatan lain. Nah, bagaimana sih cara memulai journey kamu untuk mengambil resiko dan juga bagaimana apa saja sih ups and downs selama membangun startup tapi memiliki kegiatan lain. Jadi startup ini jadi kayak sampingannya gitu, tapi tetap bisa dibangun gitu loh. Gimana sih caranya membangun itu di saat kita punya pekerjaan main job yang lain. Nah, pada hari ini kita sudah mengundang Nathaniel Abednego atau yang kerap dipanggil Abed. Nah, Abed ini merupakan co-founder dari STU Indonesia, sebuah platform solusi pendidikan untuk mahasiswa Indonesia, dan juga saat ini selain menjadi co-founder dari STU Indonesia, Abed juga bekerja sebagai management consultant di Deloitte loh, teman-teman. Gimana ya caranya Abed bisa membagi waktunya untuk membangun startup di saat Abed masih dalam bangku kuliah, dan apa saja sih yang harus dipersiapkan untuk memulai bisnis startup, dan bagaimana sih caranya? Nah, tanpa berlama-lama lagi, mungkin Abed boleh munculin kameranya. Halo teman-teman. Halo Lintang. Halo Abed. Halo Halo, teman-teman. suaraku Teman-teman kedengaran bisa jelas lihat kan nggak? ya? Nah, teman-teman udah bisa lihat Abed dan juga dengar suaranya Abed. Benar. Oke. Oke. Nah, sebelumnya thank you ya Abed udah mau join webinar hari ini dan untuk sharing-sharing nih gimana caranya buat startup. Caranya buat startup selama punya kegiatan lain nih, Bet. Nah, mungkin boleh introduce sedikit nih tentang Abed, atau nanti aja di saat materi, Bet. Bebas sih, kalau nggak nanti aja pas lagi aku present juga nggak masalah kok. Oke. Nah, so far untuk yang join kita hari ini, itu mostly dari Jakarta, dan mereka mostly umurnya 18-24 tahun, masih mahasiswa, dan ada juga yang karyawan wira swasta, dan saat ini baru mau memulai bisnis. Nah, pas banget nih berarti Abed mau share tips-tipsnya ya, Abed, selama gimana sih cara membangun startup yang baik, dan ketika kamu memiliki kegiatan lain di luar startupnya sendiri, ya, Bet. Oke. Nah, mungkin untuk waktu dan tempat aku persilakan untuk Abed tanpa berlama-lama lagi membawa presentasi. Hey, thank you Lintang. Hai teman-teman semua. Sebelumnya aku mau share screen ya. Tolong kasih tahu kalau udah kelihatan. Udah kelihatan belum ya teman-teman? Sudah ya? Oke. Oke, selamat malam teman-teman semua. First of all, mau ngucapin thank you banget buat Dewa Web yang udah mengundang aku juga dan juga Student Inspiration buat bisa dibilang berdiskusi, ngobrol-ngobrol di acaranya yang kali ini, Dewa Talks yang kali ini, dengan judul Satu Langkah Aja, How to Start Your Own Startup gitu teman-teman. So, sebelum aku mulai, mungkin aku mau kenalin diri aku dulu, siapa sih aku sebetulnya. Bentar ya. Oke, so ya, perkenalin teman-teman, nama aku Nathaniel Abednego, biasa orang panggil aku Abed. Aku sekarang bekerja as a management consultant di Deloitte Consulting Southeast Asia, teman-teman. Industrinya lebih ke arah public sector, dan juga founder serta chief executive officer dari STUI Indonesia. Aku sendiri saat ini, aku lulus dari Universitas Indonesia tahun lalu, jadi sekitar umur 24 tahun buat teman-teman mungkin yang pengen tahu juga. Dan ya sekarang kesibukan aku lebih fokus ke arah pekerjaan aku tentunya. Aku juga fokus ke My Little Startup, STUI Indonesia, dan juga aku saat ini membuat sebuah bisnis kecil, ada sejenis tahu kriuk gitu, namanya Tahu Anak Bangsa. Oke, so alur ceritanya sendiri teman-teman, hari ini aku akan bagi ke dalam 3 teman-teman. Bagi ke dalam 5 teman-teman. So yang pertama ada perkenalan diri aku yang tadi, and then kemudian aku akan cerita sih sebelumnya mengenai apa sih STUI itu sendiri,
Kenapa aku mau cerita dulu? Karena kayak tentunya ketika kita nggak kenal malah nggak sayang kan. Kalau misalnya aku present, pasti aku pengen ceritain dulu sebetulnya apa sih gitu STUI itu sendiri. And then kemudian aku bakal present juga mungkin mengenai proses pembentukan startup teman-teman. Proses pembentukan startup yang benar-benar secara general, terutama startup dalam tahap yang bisa bilang tahap masih kecil teman-teman. Tahap yang mungkin bisa dibilang sebelum seed funding atau mungkin baru seed funding. Dan aku akan menjadikan STUI di sini teman-teman sebagai contoh. Kemudian rintangan serta pembelajaran apa sih yang aku dapetin selama membawa STUI itu sendiri, selama STUI kurang lebih 1 tahun ke belakang. Dan juga di terakhir ada kesimpulan teman-teman. Kesimpulan mengenai secara keseluruhan seperti apa sih perjalanan aku dan key takeaways apa yang teman-teman bisa buat dapetin gitu loh. Jadi tanpa berlama-lama lagi, aku izin untuk mulai juga teman-teman. So sebelum kita mulai teman-teman, pas pertama kali yang aku mau tanyakan sebetulnya sebelum aku jelasin mengenai STUI, aku pengen nanya teman-teman mengenai opportunity atau yang bisa dibilang privilege. Aku pengen teman-teman semua kayak mikir terkait sama di hidup teman-teman tuh udah seberapa banyak sih opportunity yang teman-teman punya. Sekarang banyak orang yang merasa kayak privilege itu kata-kata yang lebih negatif gitu, kayak orang itu sukses karena dia punya privilege, karena dia mungkin lebih dibanding yang lain. Tapi aku mau teman-teman lebih kayak mikir sebetulnya selama ini privilege yang teman-teman punya itu seberapa besar sih, dan juga opportunity apa yang teman-teman udah punya gitu. Beberapa detik aja. Nah, mungkin teman-teman udah ada kepikiran, mungkin ada berbagai macam opportunity yang teman-teman pernah hadapin juga, dan juga mungkin privilege yang teman-teman punya. Dan di sini aku mau sharing alasan teman-teman pertama, kenapa sih aku mendirikan STUI teman-teman. Kenapa sih sebelumnya Student Inspiration, itu aku mau diriin teman-teman. So, basically aku terpanggil dengan aku merasa kalau di hidup aku teman-teman, aku dapat banyak banget opportunity yang mungkin nggak semua orang bisa dapetin gitu teman-teman. Jadi aku dari SD, dari aku kecil, aku nggak pernah, bukan orang yang pintar teman-teman, jadi orang yang biasa-biasa aja. Bahkan mungkin ada beberapa kali hampir nggak naik kelas gitu loh. Sampai aku ke SMA, dan it turns out, aku dapat kesempatan, dapat opportunity, puji Tuhan waktu itu aku bisa lolos ke Universitas Indonesia gitu, tempat aku kuliah gitu loh. Dan dari setiap hal tersebut aku belajar, opportunity yang aku dapetin tuh banyak banget gitu loh. Aku dari kecil, walaupun bukan orang pintar, aku masih punya opportunity buat kerja, aku punya opportunity buat sekolah, untuk terus belajar. Sedangkan mungkin orang di luar sana yang nggak terlalu pintar gimana, mungkin mereka nggak punya kesempatan yang sama gitu loh teman-teman. Dan dari hal tersebut lah, dari hal dimana aku merasa opportunity yang aku dapetin, privilege yang aku dapetin, menurut aku itu sangat besar. That's why aku pengen sebetulnya kenapa kita nggak membagikan si opportunity dan privilege tersebut gitu. Seharusnya setiap orang bisa punya opportunity yang at least setingkat, atau enggak at least setiap orang punya kesempatan yang sama gitu loh. Kesempatan yang sama untuk menjadi sukses, dan kesempatan yang sama untuk menjadi the best version of themselves gitu teman-teman. Jadi dari permasalahan yang kecil itulah pada akhirnya aku kepikiran gimana ya caranya, dan akhirnya muncullah STUI teman-teman. STUI yang mau untuk membagikan opportunity yang ada di luar sana, STUI yang mau jadi sebuah platform yang bisa menjadi sebuah landasan lah buat orang-orang bisa punya privilege yang sama gitu teman-teman. So, STUI merupakan sebuah platform pendidikan. Kita memiliki target untuk memberikan inspirasi melalui pengalaman inspiratif, kisah hidup, serta pengetahuan, terutama ke mahasiswa-mahasiswa yang mungkin nggak punya kesempatan atau privilege yang sama. Pertama kali STUI berdiri itu aku berdua waktu itu sama teman aku, terus and then kita ketemu akhirnya bertiga totalnya. Jadi kita merasa ada ketimpangan yang sangat jauh antara mahasiswa di tempat perguruan tinggi yang cukup baik, yang bisa dibilang favorit, terutama di kota-kota, dengan yang ada di daerah teman-teman. So, salah satu co-founderku itu dia dari universitas di daerah yang mungkin bukan ternama, jadi dia nggak punya kesempatan yang sama, nggak punya inspirasi yang sama apa yang aku dapetin di kota besar gitu teman-teman. So dari situlah akhirnya kita mau nih ngebuat STUI teman-teman. STUI lahir karena satu tujuan, yaitu kita mau memberikan inspirasi dan juga menjadi sebuah platform di mana mahasiswa bisa jadi the best version of themselves gitu loh. Jadi pada akhirnya STUI berharap supaya STUI bisa jadi sahabat bagi setiap mahasiswa, supaya mahasiswa itu at least punya kesempatan yang sama, dan mereka bisa mencapai kesuksesan juga gitu. Bahwa setiap orang berhak untuk sukses, setiap mahasiswa berhak untuk punya mimpi yang besar gitu loh ke depannya.
Dan dari sanalah kami juga kayak waktu pertama kali build, kita mikir kayak kira-kira value apa sih gitu loh yang kita percaya, dan value ini merupakan value yang aku juga percaya di hidup aku, di mana professionalism, kolaboratif, persistence, dan ownership gitu loh. Aku selalu percaya ketika kita mau melakukan sesuatu, kita harus selalu profesional. Mungkin tadi udah dijelasin kalau Stui bukan sesuatu yang jadi main aku, tapi tetap harus profesional. Kolaboratif, teman-teman, di mana harus bisa berkolaborasi dengan orang lain, ada sense of ownership-nya, dan juga terakhir yaitu persistence untuk terus maju gitu teman-teman. So basically that's about Stui. Dan Stui sendiri memiliki 3 produk utama sekarang. So kalau tadi teman-teman udah dengar kayak ini orang bikin apa sih sebetulnya, kok masih belum jelas gitu. Nah mungkin sekarang lebih jelas. Jadi basically kita punya 3 produk teman-teman, di mana kita ada podcast. Podcast ini berisi dari berbagai narasumber, terutama mahasiswa, bisa sharing dan memberikan inspirasi buat mahasiswa-mahasiswa yang mungkin nggak punya kesempatan yang sama itu. Kemudian books, di mana kita ada ringkasan-ringkasan buku-buku yang cukup terkenal, di mana kayak yang bisa buat self-development, karena kita percaya kalau banyak banget orang di luar sana yang masih belum tahu terkait sama manfaat baca buku mereka juga masih malas segala macam, jadi kita pengen kasih sebuah summary yang bisa membuka sebuah window juga buat mereka, supaya mereka mau gitu loh untuk terus belajar. Dan yang terakhir kita juga ada event, di mana event itu bisa dibilang kayak kita bikin berbagai macam event, bikin webinar, dan juga kita nge-share event-event yang ada gitu loh di sekitar kita, yang mana supaya orang-orang tersebut bisa ikut gitu loh. 3 produk utama ini merupakan sebuah MVP, Most Valuable Product dari Stui, yang kita bangun untuk kita pada akhirnya mau supaya Stui bisa jadi sebuah jembatan gitu loh. Jadi ini bisa dibilang a little step lah dari Stui di masa awal pendirian dari Stui itu sendiri. So ya, itu terkait sama Stui. Aku nggak cerita lebih banyak lagi mengenai kayak Stui-nya gimana, itu mungkin di akhir. Lalu kemudian pasti pertanyaannya, dan teman-teman semua di sini datang adalah teman-teman pengen tahu sebetulnya bikin startup gimana sih gitu loh. Bikin inisiatif ini gimana sih gitu loh. So aku bakal sharing juga teman-teman mengenai proses pembentukan startup gitu loh teman-teman. Aku percaya dan aku belajar gitu along the way bahwa pembentukan startup sebetulnya bisa dibilang ada 4 tahapan paling singkat sih, paling simple. Sebetulnya ada banyak banget kalau teman-teman cari di internet, ada banyak banget dari mulai pembentukan ide sampai di terakhir di mana IPO gitu. Tapi aku pengen lebih fokus ke arah yang lebih sesuai dengan Stui juga, bisa sharing ke teman-teman juga di mana kayak sebetulnya tuh gimana sih proses pembentukan Stui itu sendiri, dan gimana sih ke depannya mungkin kalau teman-teman, terutama teman-teman mahasiswa mau untuk ngebikin startup kecil, itu gimana caranya gitu. Nah, jadi ada 4 teman-teman. Yang pertama itu dari pembentukan ide. Pembentukan ide di mana kita menentukan masalahnya apa, kemudian idenya itu gimana supaya bisa solving the problem, why kita mau untuk ngejalaninnya. Kemudian setelah kita punya ide tersebut, ada disebut dengan pembentukan tim, di mana di sini kita memilih dia tuh mulai anggota timnya siapa, latar belakang gimana, dan juga siapa yang kira-kira bisa sesuai, dan punya yang paling penting adalah mimpi yang sama gitu loh. Mimpi yang sama, apa sih targetnya sebetulnya dalam menjalankan startup itu gitu loh. Dan hal tersebut merupakan hal yang menurut aku kunci banget sih. Karena dalam segala hal ketika kita punya ide yang bagus, kalau timnya ternyata nggak ada, itu sama juga bohong gitu teman-teman. So pembentukan tim, kemudian tahap validasi, di mana kita mengecek deh asumsi kita mulai menentuin KPI yang kita mau itu gimana, lihat respon market gimana, kemudian juga kita bikin MVP-nya kita coba buat ke market, kita coba tanya feedback dari orang-orang di luar sana seperti apa, dan kita terus untuk improve gitu di tahap validasi ini. Di tahap validasi inilah biasa orang bilang kita pakai lean startup gitu. Kita mau bikin sesuatu, ya udah deh, yang penting kita ada MVP, kita kelarin, and then nanti kita tanya feedback dari orang lain, gimana ya feedbacknya, bagus gak gitu. Kita baru deh di tahap tersebut kita baru tahu, oke, kira-kira gimana nih supaya kita bisa launch yang benar-benar bagus. Gitu. Dan aku bisa bilang kalau saat ini Stui berada di tahap ketiga gitu loh. Stui berdiri kurang lebih 1 tahun, kita masih di tahap dimana kita mau validate our idea gitu. Ide yang tadi itu gimana sih? Apakah benar? Dan juga apakah MVP-nya bisa menarik buat orang di luar sana gitu. So far aku bersyukur banget, sepertinya tahap validasi ini berjalan dengan baik gitu loh. Sepertinya, dan aku percaya bahwa Stui ke depannya bisa grow lagi gitu. Lebih lanjut lagi di mana tahap keempat, di mana bisa dibilang tahap pertumbuhan teman-teman. Di mana ketika kita udah punya ide tersebut, yang tadi udah ada idenya, udah dibentuk timnya, ide juga udah divalidasi, dan orang-orang juga udah mulai percaya, barulah di situ
kita bisa mulai bertumbuh. Disitulah kita mulai bisa mencari, dukungan finansial seperti gimana, dan juga scale up bisnisnya kita mau kemana, kira-kira customer kita base-nya harus di-grow seberapa besar, dan nantinya setelah itu, gimana caranya supaya kita bisa maintain orang-orang tersebut sembari kita terus nambahin lagi orang-orang buat masuk gitu ke dalam lingkup dari startup kecil kita itu gitu. Nah, kalau tadi sebelum kita mulai ada yang nanya terkait sama gimana cara bikin presentasi, gimana caranya buat bisa dapat funding. Honestly to say, aku dari awal pertama kali mendirikan Stui, aku percaya aku still belum pengen buat dapat funding gitu. In at least 2 tahun pertama. Aku mau kita jalan dulu, kita validasi dulu, and then kemudian kita tumbuh pelan-pelan. Baru ketika kita udah percaya sama mimpi kita, ketika Stui sudah mulai ada di step yang cukup baik, kita baru mulai mencari kira-kira nanti dukungan finansialnya seperti apa. Jadi mungkin kalau di presentasi ini aku nggak bisa ngejelasin benar-benar terkait sama gimana caranya bikin presentasi yang bisa menarik investor gitu teman-teman. Tapi tentunya kalau teman-teman mau tahu terkait hal tersebut, banyak banget kok source di internet. Bahkan di internet itu teman-teman bisa cari mengenai kayak, presentasi harus seperti apa, konsepnya harus gimana, dan juga kira-kira investor maunya seperti apa, itu ada banyak banget teman-teman. Tapi saran aku yang pertama adalah ketika kita mau diriin startup, jangan dipikirin dulu mengenai kayak fundingnya nanti siapa gitu teman-teman. Terutama ketika kita baru mau memulai gitu. Lebih pikirin idenya gimana, kemudian bentuk timnya, lalu kemudian coba validasi dulu. Ketika kita udah mulai validasi, baru deh mungkin kita bisa mulai fokus ke arah, kira-kira dukungan finansial seperti apa sih yang kita butuhkan, apakah kita bisa loan dari bank, apakah kita bisa cari investor yang percaya sama mimpi kita, baru di tahap tersebut kita bisa mikir gitu. Tentunya setiap proses ini bisa dibilang berbeda-beda antara setiap startup. Aku tahu teman aku juga yang bisa punya startup dari awal, dia cuma tahu ide doang, dia ikut acara lomba, and then dia dapat funding gitu. Dan mungkin terkait sama hal tersebut, aku juga bisa sharing. Aku pernah teman-teman ikut lomba mengenai kayak startup gitu, lomba terkait IT, kita pitching our idea. Waktu itu banyak banget juri-jurinya dari VC dan juga ada beberapa dari e-commerce gitu teman-teman. Dan it turns out banyak banget yang mau funding ide kita gitu. Padahal dulu, so basically idenya itu simple banget teman-teman. Idenya dulu tuh kita mau buat ngebikin alat di mana teman-teman tuh bisa matiin listrik di rumah teman-teman dari luar dan juga bisa matiin listrik teman-teman kapanpun itu gitu loh. Jadi pada akhirnya kalian jadi bisa buat hemat listrik gitu loh. Dan ketika kita ngebawa hal tersebut, ide tersebut, semua juri-juri kayak, ide bagus banget segala macam, dan bahkan ada yang nawarin funding di saat itu juga teman-teman. Tapi ketika kita coba buat explore lebih lanjut lagi, it turns out ternyata ide yang besar itu belum bisa disesuaikan dengan bisa dibilang belum divalidate. Bukan validate ke market, tapi validate apakah idenya tersebut bisa dilakukan benar-benar bisa dilaksanakan atau enggak. And it turns out, unfortunately, ide tersebut nggak terlalu bisa untuk kita validate benar-benar bisa dilakukan gitu. Yang pada akhirnya kita bilang ke calon investor, kita bilang ya kita nggak bisa gitu loh. Kita belum bisa kayak gini karena ya idenya ternyata nggak semudah itu gitu loh untuk dilakukan. Dan dari pelajaran itulah aku belajar, dan hal tersebutlah yang menjadi sebuah reasoning juga kenapa Stui nggak mau untuk benar-benar dari awal mau dapetin funding gitu. Kita mau lebih karena kita test dulu, validate bener nggak sih kita bisa bikin MVP-nya, bener nggak sih orang-orang percaya sama kita, dan baru setelah itu kita baru cari deh kemudian dukungan finansialnya seperti apa. Gitu teman-teman. So ya, 1 dan 2 itu bisa dibilang udah di masa lalu, sekarang di masa kini kita mau validate dan juga sudah hampir selesai bisa dibilang. Mungkin by end of this year validate udah selesai, and then kemudian kita masuk ke masa depan di mana ya kita mulai menumbuh lagi gitu. Mulai bisa dibilang mulai scale up lah gitu loh, Stui itu sendiri gitu loh teman-teman. Dan sesuai yang tadi aku cerita teman-teman, tahap aku mau sharing sekarang benar-benar mengenai kayak in-depth detailnya masing-masing gitu teman-teman. So dari pertama yaitu tahap pembentukan ide teman-teman. Ketika teman-teman mau bikin startup, satu hal yang teman-teman harus pertama kali adalah permasalahan apa sih yang mau teman-teman solve. Siapa juga yang merasakan masalah tersebut. 2 hal tersebut yang teman-teman harus pikirin. Dibandingkan kita mikir, si ini udah sukses jadi orang hebat banget, dia bikin berbagai macam hal e-commerce misalnya gitu. Tapi kita nggak tahu permasalahan yang mau kita solve apa gitu. Pada akhirnya itu nggak bisa berguna juga teman-teman. Pada akhirnya ya kemungkinan besar startup tersebut nggak bisa berjalan dengan baik kalau kita bahkan nggak tahu tujuan awalnya apa, permasalahannya apa.
dalam hal studi aku bisa sharing, permasalahan yang mau kita solve adalah kita merasa setiap mahasiswa nggak punya opportunity yang sama. Dan dari hasil riset kita melihat, oke, kayaknya banyak banget loh orang-orang di luar sana yang bahkan buat kerja pun mereka nggak tahu mereka harus kemana gitu. Orang-orang di daerah lebih tahu, oke, mereka pengen jadi PNS, atau enggak ya mereka mau kerja di bank. Tapi mereka nggak tahu lebih lanjut lagi gitu. Jadi pas lagi mereka ternyata gagal ke hal tersebut, mereka bingung mau kemana, dan akhirnya mungkin mereka lebih kerja lebih ke arah kayak ke arah blue collar gitu loh. Lebih ke arah bisa dibilang yang mungkin I don't say that is a bad thing, tapi mungkin nggak sesuai dengan apa ya bisa dibilang potensial yang mereka punya gitu loh teman-teman. Hal tersebutlah yang menjadi sebuah landasan permasalahan studi saat itu. Dan siapa yang merasakan hal tersebut? Yang merasakan adalah teman-teman terdekat dari aku sendiri dan juga teman-teman terdekat terutama dari my co-founder gitu. Yang mana ya hal tersebut nyata gitu ada. Kemudian kalau teman-teman udah tahu hal tersebut, teman-teman tanya selanjutnya seberapa besar sih permasalahan tersebut. Kalau di menurut aku permasalahan itu cukup sangat besar gitu, karena aku percaya langkah pertama kita setelah kita kuliah, langkah kedua kita setelah kuliah itu akan menentukan sekali jalan ke depan kita gimana. Siapa sih yang ngerasain dan juga udah ada belum sih yang pernah mencoba menyelesaikan masalahnya gitu. Dan di aku ngerasa belum ada saat itu gitu loh. That's why pada akhirnya aku mulai pikir, kayak pengen deh dimulai. Tapi setelah itu teman-teman, itu masih belum selesai. Setelah itu, aku percaya kita harus tanya dulu why. Kenapa sih kita tertarik gitu? Bener nggak sih kita benar-benar tertarik untuk jangka panjang gitu? Bener nggak sih permasalahan tersebut kalau ada, and then apalagi gitu, kita mau benar-benar solve atau enggak gitu? Bener nggak sih tertarik gitu? Dalam hal kemarin yang aku cerita, aku founding sebuah startup kecil yang punya ide bagus, tapi why-nya nggak terlalu dapat teman-teman, dan my other co-founder juga nggak terlalu dapat why-nya. Jadi pada akhirnya ya kita nggak terlalu jalan gitu loh. And then ketika kita udah belajar dari sana teman-teman, aku percaya selanjutnya kita harus tanya ke dalam diri kita, seberapa besar komitmenmu, seberapa besar kamu mau untuk apa ya bisa dibilang kerja lebih lagi dibanding orang lain. Karena pasti ketika kalian mendirikan sesuatu kan harus bisa dibilang sacrifice something gitu. Di tahap aku sacrifice cukup besar gitu. Jadi ketika aku kelar kerja, aku seharusnya bisa, aku waktu itu sempat magangnya di salah satu top tier consulting firm, dan salah satu hal yang aku korbankan adalah aku nggak berusaha untuk full time di sana, di tempat yang aku juga cukup impikan gitu, di Boston Consulting Group. Aku merasa kayaknya aku nggak bisa fokus ke sini gitu. Itu hal yang aku harus komit gitu loh. Aku memang harus melakukan itu. Aku mencoba untuk mencari di mana sih kira-kira aku masih punya ruang gerak supaya aku bisa mendirikan studi ini, bisa nge-develop studi sendiri. Dan ketika aku di Deloitte sendiri, ternyata aku dapat kesempatan untuk pergi ke suatu project di luar daerah yang menjanjikan bisa dibilang pendapatan yang jauh lebih besar gitu buat aku. Tapi sekali lagi aku bilang ya nggak bisa gitu. Kenapa? Salah satu reason terbesar adalah ya studi itu sendiri gitu loh. Kita mau develop ini dan ini benar-benar mimpi yang aku percaya gitu loh. That's why ketika kamu udah tahu seberapa besar, kemudian kenapa kamu tertarik, baru deh kita mulai bentuk ide kita. Baru deh kita pikirin gimana cara solving the problem itu. Ketika itu aku mikir, oke, gimana ya kira-kira aku coba brainstorming dengan teman aku coba tanya-tanya ke orang-orang terdekat aku terkait masalah ini, and then kemudian baru deh setelah itu kita buat kira-kira ide yang kita punya tuh seperti apa sih, kira-kira kita ke depannya mau bikin apa sih ini supaya bisa solving the problem gitu loh. Dan dari tahap pertama pembentukan ide ini teman-teman, aku bisa bilang tahap yang pas di awal tuh seru banget gitu. Ketika kita udah tahu ask why-nya, udah tahu, itu seru banget, kita mikir berbagai macam hal. Kita mulai mikir, oke, ide kita mulai banyak banget dan itu bagus banget gitu loh. Tapi ya pada akhirnya kita juga harus bisa stay to the ground gitu. Mimpi kita harus bisa bener nggak sih bisa kita capai gitu. Bener nggak sih hal tersebut possible gitu loh. Dengan resource yang kita punya dan juga dengan segi circumstances yang ada gitu teman-teman. Dan kemudian teman-teman ketika teman-teman udah punya itu, baru teman-teman bisa ngebentuk tim teman-teman, Dan di sini aku juga sharing terkait gimana sih terbentuknya studi itu sendiri. So waktu itu aku ada 2 orang yang bisa dibilang kita punya mimpi yang sama, dan juga skill-skill yang bisa dibilang saling melengkapi. Dan pada akhirnya kita membentuklah Student Inspiration gitu. Dan di case teman-teman, kalau teman-teman udah tahu nih teman-teman mau ngelakuin apa,
Teman-teman bisa nih mulai cari kira-kira siapa sih yang setuju sama visi kalian. Kalian bisa mulai sharing mimpi kalian. Mimpiku apa sih? Mimpiku pengen menjadi berkat buat orang lain, mau buat solving problem, satu-satu bisa dibilang kayak, oke, pengen bisa, at least orang-orang lain bisa mencapai kesuksesan yang seharusnya mereka memang bisa dapatkan gitu. Mungkin lah saya kayak gitu. Itu dalam hal aku gitu. Dan ketika kita ngobrol-ngobrol, ternyata sevisi loh gitu. Dan skill-skillnya yang sama. Dan satu lagi teman-teman juga harus tahu, tanyain juga ke mereka terkait komitmen mereka gitu loh. Gimana proses mereka bisa bertahan seberapa lama dan mereka seberapa percaya juga sama mimpi tersebut. Di tahap ini aku bilang itu paling tricky teman-teman. Dulu pas aku bikin, it's kayak semuanya come to the place gitu. Aku bertiga waktu itu cowok semua teman-teman. Dan masing-masing dari kita sama-sama punya, bisa dibilang kayak kelebihan yang berbeda-beda. Ada yang kelebihan di marketing, ada yang kelebihannya di finance, ada yang kelebihannya di bisnis, ada orang yang memang jago di bagian, cukup ngerti di bagian tech and design gitu. Jadi kita bertiga benar-benar bisa saling melengkapi satu sama lain gitu loh teman-teman. Tapi balik lagi, proses tersebut benar-benar harus jadi proses kuncinya teman-teman. Dan aku bisa bilang dari tahap tersebut lah pada akhirnya kita mulai growing gitu. Dari 3 ada 8 orang ketika kita launching Stui Indonesia pertama kali 1 tahun yang lalu, berkat bantuan banyak orang juga tentunya. Dan saat ini ada 30 orang kurang lebih, aku nggak lihat kurang lebih ada 30 orang yang kita punya visi yang sama ya teman-teman, yaitu menginspirasi orang di luar sana gitu. Kalau teman-teman tanya gimana caranya buat fundingnya, kita sama-sama nggak dibayar teman-teman. Di startup kayak ya udah kita sama-sama punya visi yang sama, kita punya mimpi yang sama, dan kalau mau kerjain ya let's go together gitu. Dan hal inilah yang menjadi pada akhirnya sekarang ada 30 orang hebat menurut aku, yang aku speechless banget, bersyukur banget dengan ada mereka yang sama-sama punya mimpi yang sama gitu loh. Sama-sama mau untuk membagi waktunya, sama-sama mau komit untuk build Stui ini teman-teman. That's why aku bilang tim merupakan sebuah hal yang penting gitu. Tapi teman-teman, ketika kita ngejalanin hal-hal ini, itu pasti banyak ups and down gitu loh. Tapi satu hal yang teman-teman harus pegang adalah ketika dalam hal ini, teman-teman harus punya saling kepercayaan antara satu orang dengan orang yang lainnya gitu teman-teman. Dan ketika teman-teman bisa saling percaya, teman-teman bisa punya komitmen yang sama, menurut aku pasti bisa gitu untuk ngelakuin berbagai macam hal. Dan dari tahap tersebut, kemudian ada disebut juga dengan validasi ide. Tadi udah ada nih idenya, kemudian juga kita udah nih ada timnya, kemudian gimana validasi ide soalnya tadi aku bilang gitu loh. Kita coba baru deh mulai bikin online research lagi, mulai bikin kuesioner, tanya ke orang-orang, interview, mulai fokus group discussion. Kalau di Stui kita ada juga fokus discussion dengan orang-orang di daerah-daerah biar tahu kira-kira mereka tuh butuhnya apa sih. Dan terakhir adalah pembentukan MVP teman-teman. Ketika semuanya ini udah come to the place, ketika riset online-nya udah menunjukkan hal yang positif, kuesioner setelah interview udah bagus, MVP-nya diterima banyak orang, fokus group discussion-nya memberikan banyak ide yang sesuai, hal inilah yang bisa disebut dengan market testing gitu teman-teman. Kita udah tahu, ini dari MVP itulah yang menjadi sebuah market testing kita, supaya kita bisa buat jadi lebih baik lagi gitu ke depannya. Dan ketika kita udah ngelewatin tahap ini, kemudian baru deh tadi yang aku bilang, kita masuk ke tahap scale up gitu. Dan di sini teman-teman, tapi pasti bakal banyak banget rintangan yang dihadapin teman-teman. Bahkan sampai ke tahap ketiga. Jadi jangankan kita ngomong startup yang besar banget, let's say kayak Tokopedia, Traveloka, dan berbagai macam unicorn atau di Gojek, Grab, dan berbagai macam unicorn di Kakon yang lainnya gitu teman-teman. Bahkan buat Stui ya bisa dibilang masih di tahap yang preliminary banget, masih di tahap awal aja, rintangannya banyak banget teman-teman. Dan rintangan inilah yang pada akhirnya bisa dibilang jadi sesuatu yang bisa bikin kita belajar gitu teman-teman. Dari di sini aku bakal ngejelasin mengenai kayak rintangan apa sih teman-teman yang dihadapin sama Stui, biar teman-teman bisa belajar juga dan teman-teman bisa expect nih ketika nanti bikin startup kira-kira rintangannya apa aja. The first one and the foremost bisa dibilang pasti budget yang terbatas teman-teman. Seperti aku bilang tadi, salah satu keyakinan aku mau jalan ini dulu, baru nanti setelah itu kita cari funding. So basically budgetnya secara dari personal, dari founder and co-founder doang, yang pada akhirnya membuat tentunya kayak oke, budgetnya benar-benar terbatas banget gitu loh. Kemudian kesulitan mencari tim yang tepat pasti teman-teman. Tadi aku udah cerita, susah banget pastinya. Ada beberapa orang yang suka nih sama visi teman-teman, percaya nih sama ide teman-teman. Tapi ternyata mereka percayanya ya
satu dua bulan aja gitu. Setelah itu mungkin mereka menghilang gitu loh. Dan juga ketika ada orang yang mau ngebantu teman-teman pun, teman-teman harus cari yang skill set-nya bisa saling melengkapi. Kalau misalnya teman-teman jago banget di bidang marketing, and then teman-teman cari tim, oh ya ini teman-temannya benar-benar punya visi yang sama, tapi semuanya cuman taunya marketing dan cuman mau belajar marketing, ya produknya nggak bakal jadi gitu loh. Dan di sinilah yang tricky-nya, tadi aku bilang. And then kemudian hal ini leads to beberapa orang tentunya ternyata menyerah dan memilih jalan lain gitu. Honestly to say dari dari kita bertiga akhirnya satu orang harus leave gitu. So basically sisa berdua teman-teman. Dan di situ ya udah kita harus bisa respect juga keputusan setiap orang berbeda-beda gitu loh teman-teman. Dan kemudian masih kurangnya pengalaman teman-teman, pastinya ketika teman-teman terutama yang masih mahasiswa pasti banyak banget kan kurang pengalaman, kita baru mulai segala macam, pasti membuat kita kayak oke, kita bisa nggak sih gitu. Tapi aku percaya kalau misalnya ketika kita mau untuk berusaha teman-teman, mau sedalam apapun kolamnya, pasti kita tetap bisa jalan gitu loh teman-teman. Karena terkadang satu hal di sini aku mau sharing yang bukan terkait hal ini adalah terkait yang masih kurang pengalaman adalah ketika kita belajar berenang teman-teman, ketika kolamnya itu memang dangkal, kita memang bisa berdiri gitu teman-teman. Tapi di dunia luar sana tentunya kita nggak pernah tahu seberapa dalam kolam yang mau kita hadapin gitu teman-teman. Tapi satu hal yang teman-teman bisa belajarin adalah ketika kita masuk kolam sedalam apapun itu sama aja teman-teman. Mau kolamnya, let's say, mau kolamnya 2 meter sama 10 meter, sama aja. Yang penting adalah gimana kita bisa buat berenang di situ gitu. Gimana kita bisa mengambang di situ. Dan aku percaya ketika kita kurang pengalaman, tapi kita mau untuk belajar terus, mau untuk terus berenang terus, mau untuk terus kayak belajar dari pengalaman-pengalaman tersebut, pada akhirnya hal tersebut bisa ngebantu kita gitu loh untuk nge-develop, bahkan mungkin jadi jauh lebih cepat dari apa yang seharusnya teman-teman dan juga aku tentunya lakukan gitu loh. Kemudian pasti setelah itu ada juga perbedaan kecepatan tiap orang. Terutama ketika teman-teman, kalau misalnya teman-teman bikin startup dan belum full time, pasti setiap orang punya kecepatan yang berbeda-beda. Karena komitmennya berbeda, kecepatannya berbeda, pada akhirnya mungkin akan terjadi konflik gitu teman-teman. Tapi dari konflik itulah pada akhirnya kita malah jadi belajar. Dan yang terakhir ya pasti kesibukan setiap individu gitu teman-teman. Sebetulnya dari semuanya ini aku bisa take the root cause, bisa dibilang masalah utamanya adalah ke arah komitmennya teman-teman. Ketika kita balik lagi, semua permasalahan di tangan ini balik lagi ke arah pembentukan tim teman-teman. Gimana tim tersebut harus bisa saling menyupport, bisa saling menopang, tapi di satu sisi juga teman-teman harus bisa memberikan kepercayaan tersebut untuk orang lain. Terlebih dalam hal as a founder gitu, misalnya teman-teman pasti nanti kalau misalnya mau build the startup, ketika kita jadi founder, pasti kita berusaha banget, kenapa sih dia nggak kayak gini, kenapa sih nggak kayak gitu, kok gitu aja nggak bisa, kok gitu aja nggak mau gitu. Tapi satu hal yang kita harus percaya adalah ketika kita buat the startup, kita memang menjadi sebuah root-nya gitu. Kita menjadi sebuah rodanya yang menggerakkan gitu. Tapi nggak setiap orang memiliki mimpi yang sama. Mungkin aja mereka memang cuma pengen bantu. Mungkin aja memang mereka punya kesibukan yang lain dengan komitmen yang berbeda-beda gitu teman-teman. Jadi rintangan-rintangan tersebutlah yang harus kita hadapin supaya kita bisa terus belajar. Dan pada akhirnya kita bisa membuat startup yang cukup baik gitu. Startup yang bisa menjadi inspirasi juga buat orang di luar sana gitu teman-teman. Namun teman-teman seperti yang tadi aku juga udah bilang, dari berbagai rintangan tersebut aku juga belajar. Dari yang pertama, kalau tadi ingat kita bahas mengenai budget, pada akhirnya kita jadi belajar efisiensi budget seperti apa. Sebisa mungkin segala macam itu harus efisien. Jangan ada biaya-biaya yang harusnya nggak perlu dibayarkan, kita keluarin gitu. Segimana mungkin, karena dengan limited budget, kelebihan yang kita dapetin adalah kita jadi bisa lebih teliti untuk budget tersebut. Di Stui kita punya finance team yang mana kita benar-benar ngitungin terkait sama kira-kira cost and benefit ketika kita mau ngelakuin sesuatu itu gimana gitu. Dan juga ketika kita cost-nya udah sampai sejauh mana gitu, dan kira-kira ke depannya gimana gitu. Jadi kita udah tahu kira-kira gimana nih cara efisiensi dari budget ini gitu. Kemudian yang kedua adalah kita harus menghargai antar individu di dalam startup teman-teman. Karena seperti yang tadi aku udah cerita juga, setiap individu punya mimpinya yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, kita harus memahami perbedaannya juga, karena menghargai, kita juga memahami perbedaan antar individu, memahami dan juga tetap berusaha teman-teman di tengah berbagai keadaan, pastinya banyak banget keadaan-keadaan yang terkadang membuat kita kayak, aduh ini bisa jalan nggak ya, aduh ini worth it atau enggak, tapi jadi belajar kan tersebut.
mendapatkan pengalaman dan juga kemudian mendapatkan pengalaman berharga teman-teman kalau terkadang ya memang kita bisa mulai itu dengan satu langkah aja gitu, kita coba jalanin aja. Ketika terkadang kita lihat mountain gitu, kayak mountain is there to be climbed gitu ya, aku percaya ketika ada mountain, ketika kita ada gunung ya kita gimana cara kita ngejalanin dan ngelewatin gunung tersebut gitu. Dan juga tentunya kita yang terakhir adalah berpikir secara positif. Ketika berbagai macam hal rintangan yang dihadapin, kita bisa pikir positif, kita bisa menghargai waktu yang kita punya, dan pada akhirnya kita jadi bisa buat ngejalanin hal tersebut bukan sebagai sebuah beban, tapi sebagai sebuah tantangan dan juga sebagai sebuah refreshing kita, karena di startup is my dream gitu. Di startup adalah sebuah bisa dibilang jalan untuk kita mencapai mimpi yang kita memang punya gitu. Di fase aku adalah aku percaya studi bisa menjadi sebuah jalan, bisa jadi sebuah jembatan supaya aku bisa menginspirasi orang di luar sana, supaya hidup aku bisa menjadi sebuah buku yang orang lain bisa buat baca, supaya orang-orang di luar sana bisa belajar dari hal yang aku udah lakuin gitu loh. Dan hal-hal tersebutlah yang aku benar-benar syukurin banget selama perjalanan studi selama ini gitu teman-teman. Dan tentunya kalau tadi udah ngejelasin terkait hal tersebut, aku juga mungkin sharing mengenai tentunya kayak studi itu menurut aku bersyukur banget dengan limited budget yang ada tadi teman-teman jadi kalau misalnya nanti pengen bikin startup dan ngerasa aduh budgetnya ada atau enggak, percayalah bisa gitu. Dengan limited budget yang ada, tanpa adanya funding, anak mahasiswa, terutama dulu aku masih mahasiswa lagi magang, akhirnya kita bisa ngejalanin ini. Kita ada aplikasinya teman-teman di App Store, di Google Play Store, Stui Apps, namanya Stui. Jadi bisa teman-teman kalau teman-teman mau lihat, kita ada Stui website, ada stui.id. Kemudian juga di sosial media kita ada, dan kita juga udah bikin berbagai macam buku, event, dan juga podcast sesuai yang kita udah bilang, teman-teman. Nah, tapi saya juga percaya bahwa hal itu masih permulaan gitu. Kita juga udah bikin webinar, kita ada Stui Talk juga dengan kolaborasi dengan berbagai macam partner yang bersyukur banget orang-orang bisa percaya sama mimpi kita dan orang-orang bisa mau untuk ngebantu kita. Salah satu adalah Dewa Web tentunya, dan yang menjadi salah satu sponsor kita dari awal banget. Terus juga ada dari GoWork, ada OVO yang mau kerja sama-sama kita bisa bikin event dengan harga yang murah, segala macam gara-gara GoWork, dan juga berbagai macam pembicara dari berbagai macam company. Aku benar-benar bersyukur banget sih gitu loh. Kita juga ada Studi Ambassador, di mana ini kita mau untuk menginspirasi orang-orang sampai keluar sana. Jadi kayak, ya aku speechless sih jujur dengan apa yang ada saat ini, tapi aku juga percaya bahwa kita masih baru mulai gitu loh. Ini masih benar-benar baru permulaan, dan aku juga mau bilang ke teman-teman, ayo kita mulai bikin sesuatu gitu. Ketika teman-teman punya mimpi, ketika teman-teman punya sesuatu yang, ini memang permasalahan yang memang kita mau solve, ayo coba aja gitu. Kalau misalnya aku aja bisa, aku bukan orang yang pintar, aku bukan orang yang gimana-gimana banget, tapi pada akhirnya kalau aku aja bisa, masa sih teman-teman enggak? Teman-teman juga pasti bisa ketika kita punya mimpi itu gitu loh, ketika kita punya usaha yang kita mau lakuin gitu loh. Dan tentunya masih banyak mimpi juga yang Stui mau raih, dan juga di sini kita mau jadi sebagai sahabat bagi setiap mahasiswa. Kita juga mau menginspirasi sesama, serta meningkatkan tingkat kualitas sumber daya manusia tentunya dengan berbagai macam pembelajaran yang kita share, dan juga tentunya Stui akan terus berkarya, bermimpi, dan bergerak untuk mencapai hal-hal tersebut, teman-teman. Jadi mimpi masih panjang, tadi kalau diingat kita masih ada di tahap ketiga Stui, kita masih mau untuk ke tahap keempat, tentunya skill up selanjutnya, mungkin setelah itu aku akan full time di sini, bukan kerja lagi, mungkin aku bisa fokus ke my startup. Aku cuma berharap semoga semuanya bisa berjalan dengan baik gitu teman-teman. Kita juga udah mempersiapkan berbagai inisiatif dan kolaborasi. Kita dengerin dari tadi seperti kita bilang, dari validasi ide kita dengerin masukan-masukan. Ternyata memang anak-anak di daerah segala macam tertarik nih untuk ada kompetisi yang bisa diikuti sama setiap orang. Kita pada akhirnya bikin sesuatu yang paling general dari esai. Kita juga ada talking, di mana kita di sini Stui Talking, kita kerjasama dengan berbagai macam company, Astra, BNI, Ruang Guru, Media, Nutrifood. Semuanya sama-sama kayak mau untuk ngebantu kita juga untuk bisa dibilang membagikan inspirasi lah untuk mahasiswa-mahasiswa gitu loh. That's why kayak ketika Stui saja bisa, pasti teman-teman juga bisa gitu loh.
ketika Stewie aja bisa ngelewatin berbagai masalah tersebut, pasti teman-teman yang udah tahu nih masalah yang udah Stewie hadapin bisa mungkin untuk bikin sesuatu yang mungkin lebih baik gitu loh daripada apa yang Stewie udah bikin. Dan ketika saya melihat ke belakang gitu teman-teman 1 tahun yang lalu, dulu saya lagi mahasiswa tingkat akhir tuh lagi selesai bikin skripsi segala macam. Waktu itu aku lagi magang di Unilever waktu itu sebelum aku magang di BCG. Aku bener-bener cuman punya mimpi di mana kayak ya pengen aja gitu kalau bisa menginspirasi orang-orang gitu loh. Dan dari mimpi kecil itulah pada akhirnya Stewie terbentuk dengan berbagai macam kekurangan yang Stewie masih punya, tapi Stewie juga mau untuk terus belajar gitu loh. Dan that's why jujur aku sangat bersyukur gitu loh. Aku bersyukur kenapa? Bukan karena Stewie udah sukses, tentunya Stewie masih belum sukses, Stewie masih jauh dari kata sukses, tapi aku bersyukur karena aku mau memulai. Dan that's why hari ini temanya adalah 1 langkah aja gitu. Aku pengen teman-teman juga bisa untuk 1 langkah aja untuk mau gitu loh, untuk kita coba yuk kerjain sesuatu. Yuk kita coba yuk. 1 langkah untuk kita berani bermimpi, 1 langkah untuk nggak pantang menyerah. Kalau kita udah punya mimpinya, kita udah tahu why-nya tadi, maka jangan pantang menyerah. 1 langkah juga untuk menggapai mimpi tersebut. Jangan cuma bermimpi, tapi kita coba untuk menggapai, untuk berani berusaha, berani mencoba, dan pada akhirnya 1 langkah untuk hidup kita yang aku percaya pasti setiap orang mau untuk jadi berkat juga buat orang lain gitu. Mau untuk share juga gitu ke orang lain di luar sana gitu. Karena pada akhirnya semua dimulai dengan 1 langkah aja gitu. Dan itu tagline Stewie, 1 langkah aja. 1 langkah aja Stewie mau untuk inspire other people. Dan 1 langkah aja supaya orang-orang di luar sana bisa jadi the best version of themselves gitu teman-teman. Akhir kata teman-teman, untuk menyimpulkan ada 3 kesimpulannya. Yang pertama, temuin sebetulnya why serta problem yang ingin diselesaikan. Kenapa sih teman-teman mau ngejalanin itu? Kenapa sih teman-teman mau build your startup? Itu yang benar-benar paling penting. Find your own why. And then, 1 langkah, karena tadi udah dapat why-nya, kemudian kita harus ada 1 langkah. 1 langkah untuk berani bermimpi, 1 langkah untuk berani untuk berusaha. Dan ketika kita udah punya 1 langkah itu, kemudian kita harus punya 1 langkah untuk pantang menyerah. 1 langkah untuk bisa persistence. Ini kata-kata yang aku paling suka teman-teman, persistence. Karena aku percaya di hidup aku bukan orang yang pintar, aku bukan orang yang dilahirkan dengan berbagai macam talenta, tapi aku percaya kalau aku aja bisa dengan persistensi tersebut, pasti teman-teman juga bisa gitu. Dan kita bisa bareng-bareng untuk mencapai hal yang kita mau, mimpi apapun itu ketika kita mau coba untuk berusaha, kita pasti bisa gitu. That's why akhir kata aku mau bilang, ayo yuk kita sama-sama, kita mau untuk bermimpi, kita mau untuk berusaha, dan pada akhirnya ya kita bisa memberikan dampak gitu buat orang di sekitar kita. Dimana ketika aku percaya salah satu hal yang paling penting di hidup kita adalah ya ketika kita bisa giving something lah ke other people gitu. Bukan cuma kita achieve something, tapi kita juga bisa untuk memberikan hal tersebut ke orang-orang di sekitar kita gitu. So yes, that's conclude my presentation. Setelah ini mungkin ada Q&A. Teman-teman boleh banget kalau mau untuk follow @stewie.indonesia atau follow @nathaniel_i itu Instagram aku. Kalau kita mau connect, mau ngobrol-ngobrol, aku feel free banget. Aku sangat senang juga untuk ngobrol-ngobrol, atau mungkin teman-teman mau lebih ke arah direct WhatsApp juga bisa. Kontaknya aku udah cantumin di sana. And hopefully mungkin aku bisa menginspirasi teman-teman juga sedikit untuk at least berani memulai gitu loh. Stewie masih jauh banget dari sempurna. Stewie masih benar-benar bisa dibilang masih kecil. Tapi aku percaya seberapa kecilnya kita, seberapapun hal yang kita memang udah lakukan, kalau misalnya kita punya mimpi yang benar untuk menginspirasi orang, ya itu semua bisa dilakukan gitu. Ketika teman-teman punya mimpi untuk, let's say, membantu orang-orang di sekitar daerah teman-teman, let's say untuk jadi lebih baik lagi, mungkin dalam hal, terutama dalam hal ekonomi gitu, teman-teman bikin sebuah startup kecil, apapun hasilnya nanti, teman-teman percayalah, teman-teman akan mensyukuri perjalanan tersebut. Apapun itu nanti teman-teman bakal sukses atau enggak, pasti teman-teman bisa gitu loh. At least kita udah mencoba. At least kita bukan gagal karena kita nggak nyoba hal yang kita memang udah mimpikan. Sekian dari aku, mungkin aku balikin ke Lintang. Thank you teman-teman, dan mungkin setelah ini kita bisa ke Q&A. Thank you. Thank you, Abed, untuk materinya, sharing-sharingnya, kayak gimana sih cara build your own startup. Semoga teman-teman yang hadir di sini jadi tercerahkan ya teman-teman sama dari materi yang dibawakan oleh Abed. Yes, Okay. sure. Nah, ini udah ada
beberapa pertanyaan yang masuk. Oke, pertama dari Kak Beni Septiawan Salim. Halo Kak, kira-kira bagaimana tips untuk mencari co-founder yang benar-benar komitmen untuk membangun sebuah startup? Karena saya belum memiliki banyak relasi yang benar-benar tertarik di bidang startup. Terima kasih. Itu gimana, Bet? Oke, hi. So thank you for the question. So hal ini aku bisa sharing lebih dari pengalaman aku teman-teman karena jujur aku sedikit sedih ketika my co-founder pada akhirnya tadi aku bilang harus berpisah juga teman-teman. Tapi aku selalu percaya adalah ketika teman-teman lihat pertama di circle pertama teman-teman gitu. Teman-teman lihat dari, oh teman-teman terdekat kalian ada nggak sih? Kalau misalnya tadi dengan jawaban yang tadi kayak, oh belum ada nih, kira-kira kayaknya nggak ada yang tertarik. Mungkin teman-teman bisa buat ke second circle teman-teman gitu. Teman-teman bisa buat share, bisa mulai tanyain ke temennya teman mungkin, atau mungkin orang-orang yang lebih dekat, mungkin kayak, ada nggak sih yang punya visi yang sama? Seandainya memang nggak bisa, teman-teman banyak kok sebetulnya kayak inisiatif-inisiatif online yang mau mempertemukan antara co-founder satu dengan co-founder yang lainnya. Jadi teman-teman bisa cari juga di internet, teman-teman bisa share mungkin lewat LinkedIn, lewat Instagram, mimpi teman-teman. Aku percaya pasti banyak kalau misalnya memang mimpi tersebut dirasakan benar-benar ada sama orang lain, ketika orang lain merasa problem tersebut ada, pasti itu akan jadi hal yang pasti pada akhirnya co-founder yang tepat akan datang gitu. Tapi ketika teman-teman ada co-founder itu, teman-teman juga harus buat ngelihat kayak itu co-founder punya mimpinya sama nggak gitu. Mungkin kelihatannya sama-sama skill setnya tepat, tapi kalau mimpinya nggak sama, kalau ternyata target yang diusungnya jauh, pada akhirnya nggak akan bisa juga gitu. Sama kayak kita naik mobil, kalau mau mobilnya sebagus apapun, kalau beda tujuannya ya nggak bakal ketemu juga gitu loh. Semoga itu membantu ya jawabannya. Nah, Thank you. Ngomongin mengenai co-founder juga nih, Abed. Nah, dari Anonymous. Gimana sih cara menemukan orang-orang yang sepemikiran sama kita, kayak teman-teman Kak Abed? Karena yang sering aku temuin tuh banyak yang semangat di awal, tapi di akhirnya cepat nyerah. Alhasil, fondasinya malah jadi kurang kuat. Hai, sorry sebelumnya yang mana penanyanya biar aku juga lihat dari dulu. Anonymous Attendee. Oh, dari Anonymous Attendee. Yang aku udah klik answer discussion live. Oke. Oke, nah ini juga benar-benar yang tadi aku bilang, kan tadi aku cerita kalau dari 3 pada akhirnya kita sisa berdua gitu, dan jujur aku juga merasa kayaknya harusnya aku bisa lebih memilih yang lebih tepat gitu. Tapi itu aku bisa bilang learning by doing sih. Ketika dari awal kita udah melihat nih orang punya intensi yang sama, nih orang punya mimpi yang sama, mungkin bisa dicoba gitu loh. Tapi balik lagi harus selalu tanyain why-nya gitu. Kenapa sih dia mau? Mungkin kelihatannya oh menarik nih gitu, tapi ternyata mungkin yang satu cuma mikirin dirinya sendiri, dia pengen cepat sukses gitu. Padahal mungkin kamu lebih ke arah aku pengennya inspirasi orang lain, aku pengennya bikin ini itu, bukan ke arah profit oriented. Kamu lebih pengen ke arah let's say kayak impact oriented. Nah, hal tersebutlah yang harus bisa kamu jelasin dulu di awal gitu. Kalau misalnya udah ngeklik nih, udah sama-sama oke, kita mau sama-sama impact oriented. Kita mau sama-sama nggak cuma fokus ke profit, kita benar-benar mau untuk ngebantu orang di sekitar kita. Dan visi udah sama, dan komitmennya juga udah sama. Kalian bisa lihat pasti dari track recordnya seperti apa. Kalau track recordnya baik, pasti kemungkinan kayak gas 100%, tapi at least itu bisa sedikit menjamin lah ke depannya, dan kalian bisa coba gitu. Tapi satu hal juga, jangan lupa ya cek track recordnya gitu. Jangan cuma karena dia teman dekat aku, itu mungkin salah satu kesalahan aku di mana aku ngerasa dia teman dekatku dulu, dia teman aku gini, jadi pada akhirnya yaudah deh kita percaya jalanin gitu. Padahal ternyata orientasi yang diharapkan ternyata berbeda gitu, yang pada akhirnya ya kita harus berpisah di tengah jalan. Kalau di case aku benar-benar bersyukur di mana kita berpisah dengan sangat baik. Aku sampai sekarang masih jadi sahabat dengan 2 co-founder aku. Tapi aku bisa bilang kalau bisa di turn back time, mungkin harusnya bisa lebih selektif dalam hal tersebut, terutama dalam hal mencari co-founder gitu. Oke. Terima kasih Abed jawabannya. Semoga terjawab ya untuk pertanyaannya Anonymous Attendee. Kemudian pertanyaan dari Kak Andika Hetris. Menurut saya, satu hal yang sulit dari memulai startup itu memikirkan bagaimana kita memberikan satu nilai yang unik yang bisa kita identikan dengan brand kita. Nah, bagaimana dengan STUI? Nilai apa yang STUI proposisikan dengan brandnya? Apa arti STUI dan logo STUI? Oke. Hai Andika. Oke, jadi aku coba buat jawab
beberapa pertanyaan ya. Sebetulnya ini intinya Mm-mm. adalah lebih ke arah branding kan ya gitu. Iya, branding. So, pertama, STUI apa sih artinya? STUI itu student inspiration, inspirasi mahasiswa gitu. Kenapa kita mikir STUI waktu itu? Karena kayak kata-kata itu gampang aja gitu, kayak STUI, STUI, STUI gitu. Sebenarnya bukan STUI tapi STUI, STUI, STUI gitu. Jadi kayak Mm-mm. oke, itu kayak sedikit unik gitu, dan pada akhirnya kayak STUI student inspiration gitu, dan kayak kita ngerasa nama tersebut bisa gitu. Kenapa warnanya hijau? Karena kita merasa hijau itu menambahkan kayak apa ya? Dekat aja, warm aja gitu loh. Bukan sesuatu yang kayak merah yang terlalu berapi-api gitu, atau kayak hitam yang benar-benar gelap, tapi kayak hijau kita ngerasa ya itu cukup berwarna gitu loh, colorful, tapi nggak bener-bener kayak nyentrik gimana, jadi kayak calm tapi bisa bisa dekat gitu loh sama orang-orang gitu loh, dan that's why pada akhirnya warnanya hijau teman-teman. Dan kalau ditanya proposisi brandnya apa, kita bikin proposisi brand di mana kita mau untuk jadi brand yang humble, bisa dibilang brand yang memang dekat sama orang-orang gitu. Kita nggak mau kelihatan keren, tapi kita mau lebih kelihatan kita bisa mengayomi gitu. That's the thing, bisa dibilang mengayomi yang jadi brand yang kita pengen bawa gitu loh, warm, dan pada akhirnya kita bisa deket gitu. Karena kan balik lagi tadi aku bilang mimpinya STUI adalah STUI mau jadi sahabat gitu loh. STUI mau jadi sahabat untuk setiap mahasiswa, dan hal tersebutlah yang bisa dibilang yang menjadikan STUI unik gitu. Jadi itu nilai uniknya dari STUI ya. Yes, betul. Itu Semoga ya. itu menjawab ya, Andika. Ya, semoga menjawab ya Kak Andika. Kemudian dari Kak sebentar. Dari Kak Herisha Listiani. Izin bertanya Kak Albert, salah nama ini Kak Albert. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bagaimana cara kita memulai bisnis pada saat kita sedang kuliah, karena kadang kita sibuk dengan kuliah, sehingga bisnis kita kadang terabaikan. Dan kayaknya ini mengenai omset juga. Itu menurut Abed gimana? Soalnya juga nanya mengenai modal juga nih, Abed, dari Gisel. Jadi aku sekalian gabungin ya. Jadi itu gimana sih? Tadi sebenarnya udah sekilas dijelasin ya mengenai modal untuk startupnya. Mungkin telat kali Kak. Mungkin telat kali Bet. Mungkin boleh jelasin ulang, Abed? Hai Harisha. So aku coba jawab terkait sama modal. Tentunya kayak itu benar-benar modal semua dari founder dan co-founder. Waktu itu awalnya bertiga, akhirnya ya sendiri. Dan pada akhirnya sekarang ketika kita udah mulai ada revenue source, pada akhirnya kita bisa nggak perlu masukin modal terlalu besar lagi. Tapi ya waktu itu sih lebih ke arah dari kantong pribadi sih kalau dulu gitu. Terus kemudian pertanyaan kedua mengenai kayak gimana sih caranya supaya bisa balance. Jujur itu juga sedikit susah karena pas lagi di awal, terutama tadi aku cerita aku lagi habis persiapin skripsi dan aku lagi magang, dan di satu sisi aku tiba-tiba kayak bawa founded ini gitu loh bareng sama temen aku. Tapi balik lagi ketika kita tahu why ya, ketika kita tahu mimpi kita apa, sesibuk apapun kita pasti mau ngejalanin gitu loh. Dan pada akhirnya ketika kita coba give the best effort, aku percaya pasti ada jalannya aja gitu. Bahkan ketika aku magang di salah satu company yang bisa dibilang paling gila soal jam kerjanya, itu di consulting firm yang tadi aku cerita, aku bisa pulang jam 12, aku bisa pulang jam 2, jam 1 gitu. Aku datang lagi harus jam 8, jam 9, tapi happy aja gitu ketika ada jam istirahat bisa ngurusin STUI, ketika kita pulang kantor di taksi bisa ngurusin STUI gitu. Jadi pada akhirnya kayak hal tersebut lah yang bisa bikin kita kayak bikin aku terutama kayak ya seneng aja. STUI bukan jadi sebuah beban, tapi STUI sebagai suatu bisa dibilang kayak tempat refreshing lah dalam ngejalanin hal ini gitu. Dan pada akhirnya hal tersebut lah yang ngebikin kayak oke lah kita go terus. Kalau terkait omsetnya menurun, kalau menurut dan membuat omset menurun ya kayaknya. Menurun ya, oke. Kalau misalnya dibilang membuat omset menurun, pasti itu ada up and down lah. Terutama kalau aku, STUI benar-benar bukan profit oriented, kita lebih ke arah impact oriented. Jadi pasti omsetnya up and down, tapi balik lagi sih menurut aku omset bukan segalanya. Tapi baik lagi karena ini beda kan startup. Usually startup pertama kali adalah impact oriented kan. Jadi kita lebih ngeliat ke arah impact-nya. Dan ketika impact-nya kita lihat steady growth cukup tinggi, cukup naik terus, ya nggak masalah gitu. Sekalipun mungkin omset secara revenue source-nya menurun. Bahkan buat STUI sendiri, sampai sekarang pun revenue source yang kita baru dapetin adalah ketika kita udah masuk ke setelah tahun yang pertama gitu. Jadi menurut aku kalau omset, it should be fine kok gitu. Semoga terjawab ya Kak Herisha. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Kak Ivansis. Ini ada 3 pertanyaan dari Kak Ivansis. Yang pertama, bagaimana cara
salah lagi namanya Kak Abed ya teman-teman. Bagaimana cara Kak Oh, udah Albert? ditulis lagi, Ivansi sudah Oh, kirim lagi tuh udah dengan nama dibenerin ya. yang benar. Oke, bagaimana cara Kak Abed melakukan monetasi dari ide bisnis yang sudah dijalankan? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara Kak Abed melakukan marketing untuk mendapatkan traffic audience yang tinggi? Banyak nih, nggak apa-apa ya. Yang ketiga, bagaimana timeline Stewie 1-3 tahun ke depan? Apakah apa pencapaian yang akan paling diharapkan dan dapat dicapai dalam 3 tahun ke depan? Oke, Hai Ivan, thank you banget, a very nice questions. Ada tiga menurut aku is a very good, dan menurut aku orang-orang bisa belajar juga dari pertanyaan ini. So, terkait sama monetisasi, jujur tahap ini merupakan, saat ini aku juga masih berusaha banget kira-kira di mana bisa dimonetisasinya gitu. Tapi kalau sekarang kita mulai ada monetisasi dalam hal kayak webinar, kita mulai ada berbagai macam kompetisi-kompetisi yang pada akhirnya bisa menjadi sebuah revenue source kita gitu. Tapi balik lagi, karena mimpi kita bukan ke arah revenue for now, kita benar-benar mau grow lebih ke arah gimana caranya mahasiswa tahu Stewie, supaya at least teman-teman kalau nanti dengar, oh Stewie itu apa, oh ya tahu, yang bisa memberikan inspirasi gitu. Udah itu doang, cuman kayak at least orang tahu Stewie itu mau memberikan inspirasi. Hal itu yang menurut aku menjadi sebuah target gitu. Tapi kalau ditanya terkait monetisasinya, so far kita benar-benar masih working on it. Kita masih terus untuk berusaha juga untuk menemukan berbagai macam idenya. Tapi untuk sekarang yang tadi aku cerita sih monetisasinya dalam hal-hal tersebut. Yang mana cukup untuk membuat Stewie bisa berjalan sebagaimana mestinya. Dan juga, tapi kedepannya kita bakal coba lebih lagi dipikirin gimana ya caranya mungkin biar lebih bisa growing lagi, terutama dalam hal revenue source gitu. Thank you for the questions. And then yang kedua, terkait bagaimana caranya melakukan marketing untuk mendapatkan traffic audience yang tinggi. Sampai sekarang kita lebih ke arah kerjasama sih, kolaborasi dengan berbagai macam company. Seperti yang tadi kita punya ada berbagai macam pembicara dari berbagai company, kita kerjasama dengan employer branding dari berbagai macam company, dan juga kita juga ada Instagram ads segala macam. Jadi ada berbagai macam channel sih gitu, multi channel. Tapi lebih ke arah fokusnya marketingnya lebih dari sosial media gitu. That's why kalau teman-teman mau membantu Stewie, follow @stewie.indonesia juga sangat membantu teman-teman for the marketing gitu ya. Terus tentunya pasti ada banyak lah sosial media marketing yang dilakukan yang bisa dibilang lebih detail lagi, seperti kayak dari Instagram Ads, kemudian juga kita ada dari Instagram giveaway, terus ada kita juga ada like and share berbagai macam games gitu. Jadi hal-hal seperti itulah yang pasti kita gunain gitu. Dan kalau ditanya timeline Stewie 1-3 tahun ke depan, jujur aku bikin plan, berbagai macam plan gitu. Karena aku percaya di tahap awal ini pasti Stewie bisa grow kemana aja gitu. Tapi yang terpenting dari jalannya Stewie itu adalah why-nya itu masih sama nggak gitu. Visi yang kita punya masih sama nggak. Kita masih mau nggak untuk menginspirasi orang gitu. Di titik dimana ketika kita ternyata Stewie udah bukan lebih ke arah, oh kita mau gimana menginspirasi, tapi lebih ke arah, gimana cara gue bisa dapat duit dari sini. Di tahap itu Stewie udah gagal gitu. Di tahap itulah Stewie bukan just Stewie lagi gitu. That's why 3 tahun ke depan aku punya berbagai macam internal strategi dan juga internal goal pastinya. Aku bisa dibilang kayak dibikin framework ya gitu, yang ada di kotak kayak gitu, tapi arahnya kemana itu masih belum tahu ke depannya seperti apa. Karena balik lagi itu bakal sesuai sama kayak market validation-nya gimana, kemudian juga dari investornya nanti gimana gitu. Tapi kalau ditanya apa yang paling diharapkan selama 3 tahun ke depan adalah Stewie bisa ngebantuin mahasiswa supaya setiap mahasiswa at least yang udah tahu Stewie, mereka bisa terinspirasi dan mereka bisa coba buat jadi the best version of themselves gitu. Jadi that's the thing yang mau dicapai. Pastinya ada banyak internal users goal, kayak oke, kita pengen at least ada berapa users yang pakai aplikasi kita, ada berapa website yang visit ke website kita, Instagram followers ada berapa, tapi mimpinya semua tersatu. Balik lagi muaranya adalah ke arah why tersebut. Kenapa kita dulu mau memulai, dan juga itulah yang kita harapkan supaya kita bisa sukses ke depannya gitu. Berarti juga menjawab ya. Dalam membangun startup ini, sebelum bangun nih harus ini dulu ya, konsisten dulu ya why-nya, kenapa harus betul why. Betul. Dan itu untuk jadi tujuan akhirnya apakah tercapai atau enggak nih why yang kita buat nih. Ya. Betul. Dan direkomendasikan kalau membuat startup itu sesuai dengan memang yang jadi passion dari co-founder itu. Yes, betul. Karena kalau tadi aku sharing kan, aku dulu tuh kepikiran loh di dalam, kayak keren banget. Jujur pas lagi yang tadi aku cerita, pas aku ikut lomba sharing gitu terkait sama idenya,
Bahkan sampai kayak director dari salah satu startup terbesar di Indonesia aja kayak bilang gitu, gila kalau misalnya kayak gini idenya mau dia beli gitu dengan harga ratusan juta gitu. Tapi pada akhirnya karena itu juga memang bukan sesuatu yang benar-benar into it, kita juga sama-sama ya lebih karena ide-ide aja, pada akhirnya sulit juga untuk dijalankan ke depannya gitu. Betul. Tapi ketika kita udah sama-sama punya passion tersebut, ngejalaninnya seberapa sulit pun itu pasti banyak banget rintangan, ya nggak masalah dijalanin aja gitu. Okay. Pertanyaan selanjutnya ya, Abed. Nah, dari Anonymous lagi, pelajaran paling berharga apa yang Kak Abed pelajari ketika merencanakan sampai menjalankan startup sampai sekarang ini? Salam sukses. Oke, Hai Anonymous. Oke, kalau ditanya pelajaran apa, buat aku pelajaran di mana aku harus stay positive in every situation dan harus bisa adapt dalam berbagai macam hal gitu. Jujur pasti banyak banget downs-nya, pasti banyak banget hal-hal yang dihadapin, kayak let's say kerjaan di kantor udah sibuk banget, dan mungkin ada berbagai macam hal yang juga dipikirin, terutama dalam hal bisnis kecil aku yang tadi, yang tahu itu, dan kemudian studi mungkin ada berbagai macam hal yang harus dikerjain juga, dan tentu pasti mungkin ada berbagai masalah juga gitu. Let's say pas lagi co-founder aku pada akhirnya harus cabut, itu rasanya kayak dunia capek, kayak runtuh gitu untuk sesaat gitu. Wah gila banget, mimpi udah bareng-bareng. Tapi ternyata hal tersebutnya pada akhirnya memacu kita juga, memacu aku terutama buat bawa studi ke arah yang lebih baik lagi. Dan jujur sekarang aku bersyukur hal tersebut terjadi gitu. Dan pada akhirnya banyaknya masalah tersebut yang bisa jadi sebuah pembelajaran buat aku, di mana ya di hidup nggak ada masalah yang nggak bisa diselesaikan. Karena aku percaya kalau salah satu quote yang aku suka adalah kalau masalah itu benar-benar berat banget, pada akhirnya masalah tersebut akan pergi sendiri. Jadi dari 10 masalah yang kamu hadapin, mungkin cuma satu yang perlu di-solve. Mungkin sisanya bakal tersolve sendiri gitu loh. Jadi ya segala sesuatunya pasti kita bisa jalanin gitu loh. Setinggi apapun gunung yang ada ya kita the mountain is there to be climbed gitu. Semoga ini ya tercerahkan Anonymous tadi. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini mengenai co-founder dan investor nih, Abed. Pertama dari Kak Hartini Owi, apakah co-founder sama dengan investor? Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu dari Kak Ika Mulyani Sari, perbedaannya angel investor dengan venture capital itu apa? Lalu bagaimana cara mendapatkan funding dari venture capital? Oke, thank you for the questions. Kalau untuk Hartini, co-founder sama investor pasti berbeda. Co-founder itu orang yang mau bikin mimpinya bareng sama kalian. Ada sih yang investor yang pada akhirnya sekaligus jadi co-founder gitu, tapi usually co-founder adalah orang yang memang mendirikan startup secara bersama-sama gitu. Dalam hal aku ya 3 orang tersebut lah yang pertama kali mendirikannya dan 3-3 memang menjadi investor gitu. Tapi bukan berarti co-founder sama investor gitu. Jadi kalau investor itu lingkupnya lebih luas. Ada aja investor yang nggak jadi co-founder, tapi kayak itu berbeda dua-duanya gitu. Kalau investor itu lebih ke arah usually kayak orang lebih ngeliat kayak ke arah pertanyaan Ika itu kayak venture capital, angel investor gitu-gitu. Dan kemudian untuk ngejawab pertanyaan Ika mengenai angel investor sama venture capital, Ika, jadi itu 2 hal yang bisa dibilang berbeda karena kalau angel investor sebenarnya namanya angel itu usually kayak cuma 1 orang gitu, kayak let's say ada salah satu businessman mana yang cukup tertarik sama kalian dan pada akhirnya ya mereka jadi angel investor. Angel itu biasanya cuma 1 dan usually angel investor itu yang kecil gitu loh, lebih ke arah kayak benar-benar masih awal. Biasanya angel investor itu ada di seed funding atau pre-seed funding gitu. Tapi kalau VC ya venture capital yang gede-gede di luar sana yang mereka mau invest di startup yang dari startup yang masih kecil banget, startup yang mungkin lebih kecil lagi dari Stui atau yang kayak masih kecil kayak Stui atau mungkin yang jauh lebih besar lagi gitu. Jadi itu mungkin perbedaannya. Kalau angel investor biasanya yang lebih kecil dan mereka biasa cuma 1 atau 2 orang gitu. Oke. Semoga terjawab ya Kak Hartini dan juga Kak Ika. Kemudian dari Kak Gabriel, ini ada 2 pertanyaan dari Kak Gabriel. Selamat malam, boleh ceritain nggak pengalaman pertama mencari dan mendapatkan first customer? Dan kendala terberat selama proses growth. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana strategi untuk bisa terlihat di market dengan marketing budget yang minimum? Oke, thank you Gabriel for the question. So buat yang pertama mengenai pengalaman pertama aku masih ingat banget. Jadi waktu itu kita pertama kali bikin dalam bentuk website. Website-nya juga beda sama sekarang gitu. Dulu kita ada website dan
dulu tuh benar-benar karena pas di awal kita ada subscription gitu, jadi pertama kali tuh gimana ya caranya, jadi kayak nawar-nawarin orang di sekitar kita. Dulu tuh kita cuma ada podcast doang gitu loh, jadi kayak website isinya podcast, gimana caranya buat ngejual mimpi kita ini ke customer gitu. Jadi itu berat banget, masih ingat, tapi pas lagi setelah first customer datang, ada second customer, dan pada akhirnya ada makin banyak orang yang mau percaya sih gitu. Dan kalau sekarang bisa dibilang karena Stewie itu lebih ke arah platform yang free, jadi ya customer-nya ya cukup banyak, karena kan kayak ya ada ikut webinar, ada ikut lomba segala macam, dan juga kalau pengguna apps ya mereka ada cukup banyak juga yang kayak oke ngelihat-lihat aja dari Stewie-nya gitu. So bisa dibilang kalau pertanyaan pertama kayak gitu. Kalau pertanyaan kedua, kendala terberat selama proses growth, jujur pasti ada banyak, tapi menurut aku terkadang permasalahan terberatnya adalah ketika kita benar-benar mengharapkan sesuatu yang instan. Jadi di dunia dimana kita belajar kalau segala sesuatu bisa instan gitu. Kita mau makan tinggal GoFood, tinggal GrabFood, kita mau pergi tinggal pesan apa, tinggal segala macam kayak ada di satu genggaman kita. Padahal ketika kita growth itu nggak secepat itu gitu loh. Dan hal tersebutlah yang aku pelajarin banget, terutama pas aku buat Sui, aku kayak ngerasa dulu aku ikut lomba, aku dulu sempat ikut beberapa lomba, kayaknya marketingnya gampang gitu loh. Tinggal ngejalanin ini. Teorinya banyak, gampang. Nonton di YouTube banyak banget. Gimana caranya buat mendapatkan berapa ribu followers. Gimana caranya buat build ini tuh. Apalagi Lintang, anak komunikasi pasti tahu lah gitu. Banyak banget. Kelihatannya banyak banget. Ada framework bahkan kelihatannya banyak banget gitu. Tapi ya proses realnya nggak segampang itu gitu. Banyak banget hal yang harus dihadapin gitu. Dan hal tersebut yang bisa dibilang jadi sebuah titik terberat sih. Terutama ketika ada tahap di mana Stewie rasa stagnan dalam beberapa bulan, kayak kok kayaknya gini-gini aja, kita nggak bisa growing lagi. Pasti ada tahap di mana nanyain lagi apakah ini benar-benar sesuai nggak sih sama mimpi kita segala macam. Tapi balik lagi, proses terberat tersebut, ya sekarang jujur aku syukurin, karena aku percaya masalahnya bakal makin banyak ke depannya, pasti makin banyak tantangannya, tapi yang aku percaya adalah ya ketika kita stick with the why, ketika kita tahu apa yang mau kita lakuin, pasti semua bisa berjalan dengan baik gitu. Terus kemudian untuk pertanyaan kedua, bagaimana strategi untuk bisa terlihat di market dengan marketing budget yang minimum? Jujur aku bukan pegang di bagian branding dan marketing, aku tahu beberapa aja sekilas, tapi sebisa mungkin aku sih kalau di Stewie belum lama ini kita baru benar-benar pakai Instagram Ads, dan Instagram Ads ternyata benar-benar cukup oke banget untuk nge-lead orang gitu, karena harganya dia bisa set the budget kan. Biasanya kalau kalian punya budget 100.000, 150.000 doang per hari, itu ya kalian bisa set segitu gitu loh. Jadi itu nggak bakal lebih dari budget kalian, yang mana menurut aku itu oke banget. And then kalian bisa kolaborasi dengan orang lain kayak Stewie collab dengan berbagai macam company, yang mana kayak kita bisa sama-sama saling ngebantu lah satu sama lain. Dan juga satu lagi paling giveaway sih, biasanya kayak marketing giveaway gitu, banyak orang yang tertarik supaya bisa tahu lah at least Stewie itu apa gitu, kalau dari Stewie, dari cerita dari aku Stewie itu sendiri gitu. Begitu semoga ya, menjawab ya Gabriel. Gitu ya Kak Gabriel, semoga menjawab. Ini ada 3 pertanyaan terakhir. Abed, boleh ya Abed sekalian kita habisin pertanyaannya. Dari Kak Derumoy, Kak tolong 3 poin dalam menentukan konsep aplikasi dan menjadikan bagaimana, ini aku inin aja pakai bahasa aku ya, Bet. Bagaimana cara menentukan konsep aplikasi dan menjadikan aplikasi tersebut jadi nyata gitu. Mungkin gimana sih caranya supaya aplikasi tersebut bisa jadi real gitu, bukan ide doang. Oke, so thank you Deru for the questions. Ini aku bisa sharing cukup panjang karena ini cukup relate sama gimana pembuatan aplikasi Stewie, dan gimana waktu itu akhirnya aku nggak berhasil buat bikin aplikasi yang aku cerita dulu yang pengen diinvest sama banyak banget investor itu. Yang pertama, ide pasti boleh banget gitu. Apalagi kayak aku tadi mau punya ide yang bagus banget gitu. Kita pengen bikin supaya rumah-rumah itu jadi jauh lebih efisien, nggak buang-buang listrik, yang pada akhirnya bisa ngebantu secara income, dan bahkan kayak dalam 1 tahun bisa nge-save kayak hampir 20 juta gitu, padahal itu aplikasi nggak berbayar gitu. Ternyata bagus banget gitu. Tapi satu hal yang aku belajarin adalah terkadang ketika kita punya mimpi, kita harus lihat juga secara benar-benarnya gimana. Benar nggak sih bisa kita lakuin? Benar nggak sih kita bisa build, terutama dalam aset yang kita punya tuh udah ada atau belum? Atau at least kalau misalnya kita pengen bikin sesuatu yang memang benar-benar
groundbreaking banget yang benar-benar kayak wow gitu, at least kita tahu itu visible atau enggak gitu. That's the first one. Itu mengenai gimana cara kita bisa tahu itu tuh visible atau enggak gitu. Jadi idenya harus bisa diimplementasikan lah gitu. That's the one. Jangan terlalu bermimpi yang nggak bisa kita gapai gitu loh untuk saat ini gitu. Harus lihat juga dari resource-nya. Itu yang pertama. And then yang kedua, aplikasi tersebut harus bisa consumer friendly gitu loh. Jadi aplikasi yang bisa kita bikin, kita harus bisa kayak ini at least customer pegang, orang bisa pegang aplikasinya, orang bisa bilang oke, ini cukup berguna buat aku dan aku mau pakai gitu. Ketika kita nanya diri sendiri gitu, jujur ini ketika Stewie pertama kali bikin aplikasi, aku nanya ke diri aku sendiri, ini apps aku sendiri kalau aku yang lihat mau nggak sih aku pakai, dan jawaban aku saat itu enggak gitu. Aku ngerasa enggak. Ini karena aku founder aja aku mau pakai gitu. That's why pada akhirnya aku coba buat improve terus sampai pada akhirnya di level di mana acceptable. Tapi that's the second point. The third point adalah teman-teman jangan fokus ke aplikasi doang gitu. Karena ini aku pembelajaran yang aku dapetin dari senior aku pas aku jadi pembicara juga belum lama di Atma Jaya. Terkadang kita fokus cuman ke aplikasi gitu. Kita punya konsep aplikasi segala macam. Padahal teman-teman aplikasi merupakan sesuatu yang sangat mahal jujur. Buat dijaganya, buat dirawatnya, untuk cari IT-nya segala macam itu mahal banget aplikasi. Jadi jangan fokus cuman ke aplikasi aja gitu. Kalau kalian memang merasa udah bener-bener butuh banget, baru kalian lakuin gitu. Itu yang benar-benar jujur kalau misalnya dulu aku mikir kayak Stu itu butuh aplikasi nggak? Butuh. Kenapa? Karena kalau orang nggak mungkin dengerin podcast di website. Orang pasti pengennya yang simple dari aplikasi. That's why pada akhirnya Stu terbentuk aplikasi gitu. Dan jujur di saat sekarang pun juga masih banyak permasalahan-permasalahan yang kita hadapi dalam hal aplikasi. Karena teman-teman lihatlah gitu kayak WhatsApp atau jangan WhatsApp di Tokopedia atau Shopee aja itu back-end-nya banyak banget. Ratusan atau mungkin ribuan orang yang ngebikin. Bahkan kayak let's say Dewa Web aja gitu, website bahkan itu aja banyak pasti orang yang buat ngurusin. Apalagi aplikasi gitu kan. Itu sih 3 hal tersebut lah yang benar-benar menurut aku yang paling penting gitu. Dalam hal menentukan konsep aplikasi. Gitu. So pertama idenya make sense atau enggak, benar-benar bisa dilakuin atau enggak. Yang kedua, apakah ide tersebut kalian benar-benar Yang kedua itu jadi kan yang pertama yang pertama itu kan apakah ide make sense atau enggak. Terus tadi aku bahkan lupa aku mau apa, sorry. Terus sorry. Yang kedua itu kalian pikirin dulu apakah itu customer friendly atau enggak. Dan yang ketiga, jangan cuma fokus ke apps doang, karena terkadang mungkin yang terbaik bukan dari apps gitu. Kalian mungkin bisa bikin hal yang lain gitu. Gitu, semoga membantu ya Deru jawabannya. Tuh Kak Deru. Kemudian dari Anonymous Attendee, Hai Kak Abed, saya mau bertanya, kalau konsistensi saat menjalankan bisnis lama-lama jadi membosankan, kira-kira saran dari Kak Abed apa sih supaya bisa tetap in the mood untuk tetap bisa kreatif? Oke. So mungkin kalau dari aku sebenarnya aku pengen jawab ya kita harus balik lagi ke why gitu. Kenapa kita mau mulai, kenapa kita mau. Tapi kan aku tadi selalu ngomong itu kan. Jadi mungkin nanti orang-orang ngerasa kayak itu jawabannya klise banget gitu. Pasti akan banyak ups and down dan pasti bisa bosan gitu. Aku pun juga pernah gitu ngerasain hal tersebut. Tapi kalau aku biasanya lumayan suka buat ngeliat sesuatu achievement. Jadi aku bakal coba turn back times. Aku lihat tuh selama 1 tahun progresnya apa sih gitu. Dalam hal aku, Stewie sama setahun udah ngapain aja sih? Stewie udah sampai sekarang udah ngelakuin apa aja. Dan ketika kita ngeliat ke belakang, dan seberapa banyak feedback yang positif yang diterima orang-orang, kadang itu jadi acuan semangat kita gitu loh. Orang terkadang bisa kayak, kayak aku tahu deh, inilah yang aku mau memang. Jadi kayak, ketika kita tahu apa yang kita udah achieve, kita bisa loh untuk kedepannya untuk kayak grow lagi, semangat lagi, untuk bisa buat kreatif lagi, untuk bisa pikirin lagi apa sih kira-kira yang bisa kita lakukan gitu. Dan satu hal lagi tentunya adalah kita juga jangan lupa untuk punya tim yang baik gitu. Ketika sekarang misalnya aku capek, misalnya sekarang aku ngerasa Stewie kayaknya berat ya gini, tapi aku punya 29 orang yang hebat-hebat yang bisa kasih aku semangat lagi, yang bisa sama-sama kita sama-sama tahu tujuannya apa. Dan balik lagi ya, ketika kita tahu why-nya, ketika kita tahu kenapa kita mau memulai, masa sih kita mau berhenti sekarang? Kan enggak gitu. Semoga menjawab ya. Thank you. Nah, pertanyaan terakhir dari Kak Bani Farm. Halo Kak, bagaimana cara membangun bisnis autopilot?
Sorry banget sebelumnya, tapi ini salah satu pertanyaan yang aku sedikit nggak mengerti. Maksudnya bisnis autopilot Mungkin seperti Kak apa ya? Bani masih di sini sih Kak Bani. Mungkin Kak Bani Mungkin Kak kalau Bani, misalkan mau jawab, ya, kalau mungkin misalkan bisa, mau dijelasin lebih detail lagi bisnisnya seperti apa Kak Bani. Masih ada sih nih Kak Bani di dalam webinarnya. mungkin bisa di-chat lagi. Mungkin bisa di-chat lagi Kak Bani untuk pertanyaannya. Kalau misalkan ternyata tidak, aku skip nih pertanyaannya. Langsung kita masuk ke quiz. Ada nggak chat tadi Kak Bani? Nggak ada ya. Oke. Aku Bentar, aku coba aku berusaha memikirkan itu maksudnya apa. Apakah bisnis autopilot ini mungkin ketika suatu kita ngerjain keadaan di sesuatu. mana bisnis bisa berjalan sendiri tanpa harus selalu ada Anda di dalamnya. Oke, berarti betul. Tadi sebetulnya aku mau ngomong itu gitu. Cuman aku ngerasa kok kayaknya kalau kita mau mulai bikin startup pasti kita nggak pernah mikirin gimana cara biar bisa autopilot gitu. Jujur kalau aku sampai sekarang aku nggak pernah mikirin gimana cara aku bisa bikin autopilot. Kenapa? Karena aku percaya sebagai seorang leader itu kita bukan ada di paling atas. Kalau orang bilang oke leader di atas, menurut aku ya secara struktur betul dia di paling atas. Tapi menurut aku leader itu ada yang paling bawah. Aku percaya leader itu sama seperti kayak mobil. Leader itu tuh rodanya gitu loh. Mobil nggak akan berguna kalau mobil nggak bisa jalan gitu. Dan gimana cara bisa menggerakkan ya kita harus bisa bergerak dulu. Dan aku percaya makanya leading by example. Kita bisa jelasin, oke ini loh yang kita mau, ini loh aku udah relain segini untuk studi. Aku udah mau untuk ngelakuin ini untuk studi gitu. Aku berharap ya kamu at least orang lain tanpa aku perlu bilang, orang lain bisa lihat, oke si Abed nih memang udah kerja keras gitu untuk studi. Masa sih kalau misalnya gue memang udah janji dari awal, masa sih gue nggak komit gitu. Dan pada akhirnya ketika kita leading by that example, I think people bakal respect kita lebih lagi juga untuk ngejalaninnya. So, aku sih berharap ketika kita coba untuk mulai bisnis, jangan pernah untuk mikir langsung ke autopilot, Bani. Mungkin, let's say kayak, kalau kamu punya bisnis kecil, kayak aku misalnya, let's say, aku bikin tahu gitu, dan ternyata tahunya sempat di tahap dimana kita cukup oke, penjualannya segala macam, kita bisa deh tuh baru mulai buat bikin autopilot. Tapi kalau misalnya untuk startup, aku berharap semoga jangan sampai kita mikir gimana cara bikin autopilot. Kita harus ada di situ supaya kita bisa startupnya bisa jalan gitu loh. Tapi kalau autopilotnya dilihat dari gimana caranya supaya studi bisa berjalan dengan bagaimana cara startup bisa berjalan dengan baik, walaupun mungkin bisa dibilang kitanya nggak terlalu let's say kayak kita nggak terlalu involved, itu bisa dibilang ya kita bisa mempercayakan ke orang lain gitu. Ketika kita bisa mulai devote ke orang lain, oke kita percaya sama kalian, tolong dibikin ini, itu bisa tahap di mana autopilot. Tapi baik lagi Bani, aku berharap ketika kita mau coba mulai, terutama kamu mau mulai, jangan dipikirin dulu gimana cara bikin autopilot gitu. Karena di balik setiap kesuksesan orang-orang di luar sana yang aku percaya mereka nggak bikin autopilot dulu. Mungkin ada beberapa yang memang udah sukses dan mereka nggak perlu benar-benar benar-benar hands on ke sana, tapi sebagai founder di awal jangan pernah sih mikirin langsung ke autopilot gitu. Hope it helps ya. Semoga menjawab ya Kak Bani Farm. Nah, itu untuk semua pertanyaannya untuk hari ini. Abed, terima kasih banget udah mau jawab. Mohon izin sebentar. Yes, oke. Nah, teman-teman, bagi yang baru pertama kali join dan tahu Dewa Web dan ingin membuat website, kebetulan banget kita lagi ada promo diskon sebesar 25% untuk pembelian cloud hosting di Dewa Web. Itu recurring ya teman-teman. Jadi setiap tahunnya akan dipotong 25% di semua paket hosting. Kemudian bagi teman-teman yang udah punya hosting tapi di provider lain, teman-teman bisa mendapatkan extra cashback sebesar 30% apabila teman-teman melakukan migrasi ke Dewa Web. Nah, kode promonya itu yang bisa digunakan adalah new normal. Jadi saat check out jangan lupa pakai kode new normal. Nah, apa aja sih yang bisa kalian dapatkan dari paket hosting yang ada di Dewa Web? Nah, paket-paket hosting Dewa Web itu ada beragam nih teman-teman, mulai dari paket Scout, Hunter, Warrior, Guardian, Paladin, Crusader, Oracle, sampai Dedicated Cloud Server bagi teman-teman yang memang udah profesional dalam membuat websitenya atau sudah serius dalam menjalani bisnisnya. Nah, di semua paket ini, teman-teman akan mendapatkan free lifetime domain, free migration service, free premium WordPress template, cPanel, kemudian ada Live with Catch, dan yang paling penting kita sudah tersertifikasi ISO 27001, di mana sertifikasi tersebut merupakan standar kelas dunia
untuk manajemen sekuritas informasi. Kita juga sudah menggunakan teknologi terbaru, yaitu Intel Xeon Gold Cascade Lake dan Ultra Fast NVMe SSD Storage yang membuat website kamu 5 kali lebih cepat daripada sebelumnya. Jadi, bagi teman-teman yang tertarik, bisa langsung aja kunjungi dewaweb.com dan tanya ke Ninja Support kita, karena Ninja Support kita standby 24 jam ya, teman-teman. Nah, jangan lupa juga pakai kode promonya New Normal untuk mendapatkan potongan harga sebesar 20%. Nah, ini untuk next webinar kita. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tips membangun strategi bisnis yang tepat. Nah, webinar kali ini akan dibawakan oleh Kak Trisha Liawati Sanjaya, founder dari Baleton Flower Chef. Nah, nantinya Kak Trisha akan membahas mulai dari bagaimana cara menentukan unique selling point, menentukan target market, cara melakukan pendekatan ke customer kita atau calon customer, dan juga bagaimana cara mempromosikan brand kalian melalui website dan juga sosial media. Jadi bagi yang tertarik bisa langsung aja daftar di dewatalks.com. Webinar ini akan diadakan hari Senin 24 Agustus jam 7 malam. Itu ya untuk next webinar kita. Nah, kemudian bagi teman-teman yang tertarik dengan webinar-webinar kita atau ketinggalan webinar hari ini, bisa langsung aja kunjungi dewatalks.com untuk melihat tayangan ulang webinar hari ini. Kemudian follow @dewatalks_official untuk melihat jadwal-jadwal webinar selanjutnya atau webinar-webinar sebelumnya. Jadi mungkin bisa ngelihat nih ada apa aja sih webinar sebelumnya dari Dewa Web. Kemudian apabila teman-teman mau melihat tutorial-tutorial mengenai website development, SEO, SEM, dan sebagainya, teman-teman bisa langsung aja ke YouTube kita di Dewa Web, youtube.com/dewaweb. Kemudian kita juga ada grup komunitas Dewa Talks. Nah, di sini isinya untuk informasi webinar-webinar yang akan datang. Kemudian kalau misalkan kalian mau tanya-tanya mengenai website development, boleh banget join grup ini. Dan ini juga untuk informasi apabila materi atau sertifikat sudah dikirimkan atau belum. Kita ada 2 grup, di WhatsApp dan juga Telegram. Di WhatsApp kalian bisa langsung scan atau klik link yang udah di-share oleh Delvina di webinar hari ini. Abed mau screenshot nggak? Nggak usah. Thank you Lintang. Thank you teman-teman. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Have a great holiday. Bye-bye. Maaf apabila ada salah kata atau perbuatan selama webinar ini ya teman-teman. Abed. Ya, thank you. Selamat malam semuanya. Malam. Cari hosting yang aman, Dewa.